Renungan Malam Seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Saat ini renungan malam ini berjudul Bangkit Memperoleh Kehidupan. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Sesuai dengan ajaran Kristus tersebut, kita mendapatkan ada dua kebangkitan umum, yaitu kebangkitan untuk hidup yang kekal bagi orang yang benar, dan yang satu lagi kebangkitan semua orang jahat yang telah mati untuk menerima hukuman. Masa 1000 tahun memisahkan kedua kebangkitan ini sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 4 dan 5. Barang siapa yang dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama disebut, berbahagialah dan kuduslah ia. Lihat Wahyu 20 ayat 6. Mereka tidak akan mengalami kematian yang kedua di dalam lautan api pada penutupan masa 1000 tahun itu, yaitu di dalam ayat 14. Kebangkitan ini adalah kebangkitan untuk memperoleh kehidupan dan kekekalan yang terjadi pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Rasul Paulus menyebutkan peristiwa besar yang akan terjadi tersebut dalam 1 Korintus 15 ayat 52 dan 53 dengan kata-kata, dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubahkan. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Peristiwa ini akan terjadi pada saat kedatangan Kristus Yesus yang kedua kalinya, sesuai yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai dengan 18. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Orang yang mengalami kebangkitan pertama ini tidak akan mati lagi, sebagaimana yang tertulis dalam Lukas 20 ayat 36. Mereka disatukan dengan Kristus untuk selama-lamanya. Bagaimanakah wujud tubuh yang dibangkitkan kembali itu? Sama dengan Kristus. Begitulah orang-orang saleh yang telah dibangkitkan mempunyai tubuh yang sesungguhnya. Sebagaimana Kristus bangkit dan dimuliakan, demikian pula nanti orang yang benar itu. Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 21 mengatakan bahwa Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Kita bersyukur akan janji yang luar biasa itu. Kiranya kita semua termasuk dalam kelompok yang pertama yang akan dibangkitkan dan tidak pernah akan mati untuk selamanya. Sungguh besar kasih karunia Allah bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.